Ada yang menyebut di luar kampus bahwa langkah yang Bapak terlalu berani mengambil langkah yang tidak populer. Apa itu, Pak? Jadi kalau kita lihat populer tidak populer, kita ingin menjadikan kampus ini itu terbebas dari politik praktis. Nah ini ada rumah-rumah dosen yang dibangun 2 lantai, itu ada izin nggak, Pak? Nggak ada. Nggak ada izin? Nggak ada. Membuat rumah kos juga nggak ada izin? Nggak ada izin. Ini kan terkesan Bapak tidak menghargai para pendiri gitu kan? Wah, negara sangat menghargai para pendiri, Pak. Iya. Ya, tunjukkan ke saya siapa para pendiri di sini yang saya tidak hargai. Tunjukkan ke saya. Menurut Bapak ini sampai DPR turun tangan segala macam, ada masuk unsur politik? Aduh, saya nggak tahu Pak Saleh, cuman mungkin DPR tidak ngerti. Ini bukan wilayah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut. Tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti Sisi Lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, beberapa hari terakhir kampus Darussalam agak sedikit memanas. Ini terkait regulasi pengosongan rumah dinas yang telah sekian lama dihuni oleh sejumlah dosen. Realitanya rumah-rumah tersebut akhirnya terkuak bahwa tidak saja dihuni oleh anak, tapi juga cucu. Regulasi yang diterapkan oleh Rektor Unsyah Profesor Samsul Rizal akhirnya membuka tabir semua ini. Lantas apa yang terjadi di balik kasak kusuk dan kontraproduktif terhadap regulasi ini? Siapa yang bermain? Kemudian kenapa ahli waris begitu ngotot untuk bertahan di tanah negara ini? Hari ini atau saat ini kami telah bertemu dengan Rektor Unsyah, Bapak Profesor Dr. Samsul Rizal. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kami putar-putar sekitar kampus, Pak. Ya. Kayaknya memang perkembangan pembangunan di Unsyah ini semakin hari semakin meningkat. Kemana sebenarnya arah Bapak bawa Unsyah ini, Pak? Ya, terima kasih Pak Saleh. Jadi alhamdulillah ya. Jadi saya ini hampir 10 tahun sebagai rektor di Universitas Syahkuala. Yang akan berakhir di 27 Februari 2022. Saat kami menjadi rektor, PJ rektor, PLT rektor, kondisi kampus ini akreditasi C, dan juga banyak ruangan yang banyak bangunan-bangunan yang tidak tidak produktif, artinya banyak yang rumah-rumah yang dihuni oleh yang bukan penghuninya. Karena ini adalah tanah negara, udah itu ini adalah kampus jantung hati rakyat Aceh yang slogannya sudah bergaung dari tahun 59, 61 saat kampus ini mulai di Kopelma Darussalam menjadi jantung hati rakyat Aceh. Untuk ini slogan-slogan itu tidak ada artinya tanpa perubahan dari kampus ini menjadi kampus yang dikenal oleh semua orang, ya bukan hanya secara di lokal Aceh nasional, tetapi juga sampai dengan internasional. Dan alhamdulillah perkembangannya sangat baik. Hari ini kita lihat infrastruktur kita sangat baik. Udah itu juga sumber daya manusia. Hari ini kita punya PhD 700 ya. Udah itu punya profesor, ini kita akan kukuhkan lagi minggu depan. Itu sudah melewati 100 orang profesor. Saat saya sebagai rektor, profesornya belum 40. Dan alhamdulillah hari ini profesornya 7 udah lebih dari 100. Jadi itu perkembangan sumber daya manusia. Di samping tadi saya sampaikan jumlah mahasiswa juga dari 22.000 sekarang udah 32.000 mahasiswa. Jumlah program studi bertambah secara signifikan. Jadi perubahan-perubahan ini untuk apa? Untuk kesejahteraan masyarakat Aceh. Kita ingin edukasi masyarakat Aceh yang terbaik. Saya lihat tidak ada kampus yang baik, negaranya tidak baik.
Ya. Kita lihat Eropa, Amerika, begitu kampusnya menjadi kampus yang internasional, kampus yang global, pasti masyarakatnya juga sejahtera hidupnya. Jadi sama sebenarnya Nabi kita sudah firman Allah yang turun ke Nabi kita, ayat yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya apa? Allah suruh umat Muhammad ini untuk belajar, untuk membaca, melihat apa yang Allah sudah ciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca tapi dengan menyebut nama Tuhanmu. Setiap pekerjaan kita harus kita sebut nama Tuhan, maka akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang kita lakukan. Perkembangan pembangunan Unsia ini tentu kan ada konsekuensi, Pak. Paling tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Kan gitu, Pak. Walaupun regulasi yang telah dilakukan berulang kali. Ada yang menyebut di luar kampus bahwa langkah yang Bapak terlalu berani mengambil langkah yang tidak populer. Apa itu, Pak? Jadi kalau kita lihat populer tidak populer, kita ingin menjadikan kampus ini itu terbebas dari politik praktis. Itu yang harus pertama. Yang kedua, saya orang Aceh. Saya tahu sifat orang Aceh seperti apa. Karena saya hidup. Mulai dari saya hidup di kampung, tahu suasana seperti apa, dan juga sekolah juga di kampus Universitas Syahkuala ini sampai S1, dan saya juga bersekolah di luar negeri. Artinya apa? Apa yang saya lihat? Yaitu kita ingin bangun kampus ini. Jadi konsisten. Apa yang kita ucapkan, kita kerjakan. Itulah Islami. Udah itu sebelum saya melakukan sesuatu perubahan, saya akan adakan rapat. Seluruh pimpinan di dekan, WR, kepala lembaga, kita ajak duduk bersama. Ini kita akan bangun. Kita ini harus lakukan A, B, C. Jadi persetujuan sampai ke senat. Ada yang harus senat, ya harus persetujuan senat. Sehingga apa? Yang kita bangun itu sudah masyarakat sudah tahu. Artinya masyarakat kampus, Civitas Akademika kita sampaikan. Ini perencanaan kita untuk 5 tahun. Ini perencanaan kita untuk jangka panjang 20 tahun. Itu udah ada, semuanya udah ada di master plan. Saat saya 2012 menjadi rektor, yang pertama kita adalah membuat master plan. Jadi master plan udah ada jangka pendek, ada jangka panjang, ada yang setahun, ada yang 5 tahun, dan ada yang 20 tahun. Menurut Bapak, kenapa begitu sulit ahli waris itu untuk meninggalkan dengan berbagai macam alasan gitu? Waduh, saya nggak bisa menjawab ini. Jadi nggak bisa menjawab apa kepentingan. Saya sendiri tidak punya rumah. Di kampus ini saya tidak punya rumah. Pernah saya sebenarnya salah satu korban dari tsunami di 2004. Rumah saya hancur. Tetapi saya pernah meminta kepada rektor untuk diberikan rumah. Saat 2004, 2005 saya bilang saya nggak punya rumah, tolong dipinjamkan saja rumah saya 3 tahun. Saya bilang supaya sehingga uang yang saya dapat saya bisa bangun rumah. Tapi saya juga tidak dapat rumah di kampus ya. Ya mungkin ya saya belum rezeki untuk dapat rumah di kampus. Tahun 2007 saya sebagai wakil rektor, udah itu dekan menawarkan rumah ke saya. Ya saya udah di ini sampai nomor-nomor rumah udah ada, tapi saya tidak tinggali. Saya kembalikan. Artinya apa? Saya ada rumah di luar, ya sudah saya tinggal di rumah di luar, sehingga rumah di dalam bisa untuk orang yang tidak punya rumah. Karena masih banyak dosen Universitas Syahkuala yang menyewakan rumah. Saat saya awal-awal juga menyewakan rumah. Menyewakan artinya rumah di kampus, Pak? Bukan, Pak. Yang pertama dia sewa rumah. Yang kedua, ada orang di dalam kampus yang menyewakan rumah. Buat rumah kos? Buat rumah kos. Itu yang saya tidak izinkan. Sampai 5 kamar, 7 kamar. Saya akan tertikat. Komitmen saya dari dulu sebenarnya sudah mengingatkan. Ini kan sudah pelan-pelan ya. Kita ingin kampus ini itu janganlah jadikan rumah kos untuk ini. Itu kan. Nah ini baik. Ada rumah-rumah dosen yang dibangun 2 lantai. Itu ada izin nggak, Pak? Nggak ada. Nggak ada izin. Nggak ada. Membuat rumah kos juga nggak ada izin. Nggak ada izin. Berarti itu juga. Dulu pernah ada orang mencoba melakukan buat toko, buat untuk praktek, minta izin, kita tidak bisa. Tidak berikan izin. Jadi tidak bisa untuk rumah kos, tidak bisa untuk praktek atau untuk buat toko, nggak bisa. Tadi kami putar-putar juga masih ada beberapa. Masih ada. Saya akui masih ada. Ya, lalu Pak, para ahli waris ini kan mengatakan tidak ada A, tidak ada B, bahkan tidak ada surat pengosongan segala macam. Sebenarnya tahapan seperti apa yang sudah dilakukan? Yang pertama itu sebenarnya kita mulai
itu mengingatkan itu lebih dari 5 tahun yang lalu untuk di sektor selatan. Itu lebih 5 tahun sebelum saya terpilih untuk yang kedua. 2018 saya terpilih. Artinya 2017 atau 2016 ya, akhir 2016 itu saya sudah mengingatkan sektor selatan. Saat itu kita ingin dirikan rumah sakit di sana. Sudah ditinjau ya, sudah dilihat. Udah itu di 2018 setelah saya terpilih kembali, saya suratin semuanya. Penghuni rumah mengingatkan sewaktu-waktu akan dibangun. Karena kita tidak tahu apa yang duluan dibangun, apakah duluan rumah sakit atau duluan fakultas kedokteran gigi, fakultas hukum atau FKIP. Ya kita akan lihat dananya. Ya, jadi kita 2018 mengingatkan, dan di rapat senat saya juga ingatkan beberapa penghuni rumah yang tinggal di kampus ya, saya ingatkan ya ini siap-siap ya, masih punya waktu ya sebelum dibangun. Nah, udah itu kita suratin. Kalau di sektor timur yang sudah dikosongkan kemarin Senin itu ada 5 surat. Jadi Pak Saleh nanti akan lihat surat mulai 2018, 2019, 2020, 2021 ada 2 surat. Sebenarnya saya sudah minta ke Pak WR2 juga memfasilitasi orang-orang yang tidak punya rumah. Kita akan udah sediakan rumah sementara. Tetapi yang boleh, saya katakan yang boleh tinggal nanti kita fasilitasi, walaupun ini salah, yaitu pensiun, saya bilang, atau janda. Kita fasilitasi setahun, 2 tahun ya sebelum mereka mendapat rumah. Kita fasilitasi, diundang sebelum puasa oleh Pak WR2, saya minta diundang, itu yang hadir cuma 2 orang. 2 orang? 2 orang, yang lain dibilang nggak boleh hadir. Yang hadir saya katakan itu ada dari sektor timur ini yang di depan masjid, udah itu yang di belakang keluarga Pak Bu Retno itu hadir. Yang lain tidak hadir. Yang lain tidak hadir. Jadi saat itu juga permintaan dari mereka ya tunggulah habis hari raya dikosongkan. Oh kita terima. Jadi kita terima habis raya, habis itu kita ingatkan kembali. Ini sampai dengan Oktober. Ya udah, ya mereka udah siap pindah. Jadi ya udah, yang lain nggak mau datang. Udah itu kita fasilitasi untuk rumah nggak mau datang, nggak ada info sampai dengan beberapa sebelum kita kosongkan di berapa kemarin hari Senin 31. Sebenarnya di Oktober udah ada surat untuk pengosongan. Jadi mereka nggak mau. Jadi saya fasilitasi, saya bilang, saya akan terima siapapun penghuni rumah. Jadi penghuni rumah yang 8 rumah yang kita kosongkan, silakan datang. Kapan saja menemui rektor. Saya tidak terima yang bukan penghuni rumah. Baca Modus Baru Lurus. Pak, persoalan hari ini Pak, publik atau media sosial itu nggak mendapat informasi-informasi seperti yang Bapak katakan tadi. Jadi cenderung mengkonsumsi apa yang terjadi kemarin. Iya, karena kayak ini, karena media sosial ini kan banyak orang-orang yang hanya asal dengar. Jadi dengar langsung wah seperti ini. Mereka tidak investigasi. Ya, saya ingin juga mohon ya pada media-media untuk lihat, tanyakan mana surat-surat buktinya kita. Wah ini misalkan ada yang bilang nggak ada eksekusi kalau pengadilan tidak memutuskan. Gimana pengadilan memutuskan? Nggak ada yang melapor ke pengadilan, nggak ada yang melapor ke ini. Gimana pengadilan mengeksekusi? Kalau kami ya untuk apa melapor ke pengadilan? Karena memang ini milik universitas, milik negara. Tanah ini milik negara, dibayar Pak Saleh. Jadi ini tanah efrak, tapi dikuasai oleh Teukunya Arif. Dan negara mengakui. Sehingga pada tahun 79
ya, sampai 79, 73 ya, sekitar itu, negara mengakui bahwasanya meminta kepada Universitas Syekh Kuala untuk membayar. Membayar bukan tanah, membayar tanaman yang ada di dalamnya. Karena dikuasai oleh Tekunya Arif, keluarga Tekunya Arif, dan itu diakui dan oleh BPN saat itu masih di bawah Kemendagri yang meminta kepada universitas dibentuk tim di Aceh nih. Ya, akhirnya yang membayar adalah Universitas Syekh Kuala melalui Kemendikbud. Tanah yang dibayar bukan 135 Pak Saleh, 170 hektar lebih. Jadi 170 hektar ini sampai ke UIN Araniri yang sekarang itu tanah yang dibayar oleh Universitas Syekh Kuala. Ada bukti semuanya. Ketika itu, Pak. Ketika itu, tapi oleh orang-orang tua kita kan sudah ada kesepakatan tahun 92 dibuatlah sertifikat antara Universitas Syekh Kuala dan sertifikat UIN Araniri. Sertifikat nomor 1 tahun 92 itu milik Universitas Syekh Kuala, sertifikat nomor 2 adalah milik UIN Araniri saat itu IAIN. Ya nggak ada apa-apa. Udah itu pemerintah dalam hal ini Pak Ibrahim Hasan di tahun 86 mengeluarkan peraturan keputusan gubernur. Nah itu rumah-rumahnya diserahkan ke masing-masing dari universitas ini. Ya. Itu jelas tersebut. Tetapi di situ disebutkan kalau pembangunan akan dilakukan oleh universitas harus ada pemberitahuan. Kita 3 kali Pak suratnya pemberitahuan ke gubernur untuk kita akan bangun. Surat. Kan terkesan ini Pak. Bukan tidak ada surat. Pak Saleh bisa lihat. Kantor gubernur. 3 surat ke kantor gubernur kita buat. Ke Gubernur Aceh yang mengatakan Universitas Syekh Kuala akan membangun. Ya, ini kan terkesan Bapak tidak menghargai para pendiri gitu kan. Wah, negara sangat menghargai para pendiri, Pak. Ya. Ya, tunjukkan ke saya siapa para pendiri di sini yang saya tidak hargai. Tunjukkan ke saya. Apa yang tidak saya hargai. Apakah pemerintah Indonesia yang pertama tidak pernah membayar gajinya? Yang kedua, apakah mereka selama tinggal di rumah-rumah dinas ini ada dilarang? Dibelikan rumah dinas. Berapa sewa rumah dinas? Coba lihat. Pak Saleh cek ya. Apakah mereka ada bayar uang sewa untuk negara? Ada banyak yang nggak bayar. Banyak yang nggak bayar. Harusnya mereka harus bayar. Tapi ini tidak bayar, Pak ya? Tidak bayar. Dan tidak jangka waktunya juga udah puluhan tahun. Itu peraturan negara. Itu boleh tinggal di rumah dinas maksimal 6 bulan setelah pensiun. Itu bukan kata Samsul. Itu kata negara. Ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, dan peraturan keuangan Permenq. 6 bulan maksimal boleh tinggal di rumah negara. Jadi negara sudah menghargai, memberikan orang-orang yang pensiun sampai 6 bulan untuk tinggal di rumah negara sampai pensiun. Jadi ya tadi Pak Saleh katakan cucunya tinggal di situ. Apakah berhak? Jadi masyarakat harus tahu ini adalah rumah negara. Apakah cucu dan anak berhak tinggal di rumah dinas? Itu aja pertanyaan saya. Ada nggak peraturan yang mengatakan anak dan cucu boleh tinggal di rumah dinas? Tunjukkan ke saya. Tunjukkan ke saya bahwasanya anak dan cucu boleh tinggal di rumah dinas. Dan itu bukan setahun 2 tahun, tapi udah puluhan tahun. Puluhan tahun. Sementara di sisi lain juga masih ada dosen yang butuh rumah. Banyak dosen Universitas Syekh Kuala yang baru-baru pulang kemarin menghadap saya. Dia baru pulang, tinggal di hotel Pak Saleh. Dosen di kedokteran. Baru pulang sekolah. Saya tahu gimana orang yang pulang sekolah. Karena kan kami juga merasakan begitu pulang sekolah dengan gaji pokok dan kita belum dibayar tunjangan. Itu pasti sangat susah Pak Saleh. 6 bulan itu tunjangan belum dibayar ini. Punya Gubernur Aceh Pak DJ. Itu yang terjadi. Jadi kita ingin, saya berusaha sebagai pimpinan di sini orang-orang baru pulang sekolah, makanya kita kosongkan orang-orang yang menyewakan, yang ini udah kita tertibkan. Ini di sektor Blangkrung ada 20 rumah yang sedang saya tertibkan. Di sektor timur ada rumah. Ini kita akan tertibkan sektor selatan dan juga sektor utara. Semuanya insya Allah akan kita tertibkan. Kapan itu Pak? Ini sudah mulai Pak. Sebenarnya sudah mulai dari 3 tahun yang lalu. Pelan-pelan kita persuasif. Yang orang katakan wah ini Samsul enggak. Saya jamin Bapak Ibu, lillahi ta'ala saya lakukan adalah kemanusiaan. Kalau enggak 3 tahun yang lalu saya sudah usir Pak. Saat saya tertibkan itu sudah saya usir, enggak. Saya berikan mereka, saya bilang selagi Universitas Syekh Kuala belum membangun, silakan. Duduk dulu. Oke.
Sampai dengan suatu saat ini kan kita proses lagi. Universitas Syahkollah akan menjadi perguruan tinggi yang berbadan hukum. Aset harus jelas, Pak. Nah, itu orang-orang yang tinggal itu jangan harap bisa tinggal ya. Ini aset negara, nggak bisa. Dan saya udah diingatkan oleh KPK untuk menertibkan ini. Oh, ada. BPK ada temuan Pak Saleh. Jadi ada temuan BPK. Setelah temuan BPK ini aset yang masih tidak dikuasai oleh Universitas Syahkollah itu ada laporan. Jadi ke KPK. KPK, kementerian. Jadi bukan hanya Universitas Syahkollah, ada beberapa universitas lain ya. Makanya ya kita tertibkan pelan-pelan. Tapi mereka mengerti. Kita beri pemahaman. Jadi kita butuh waktu, saya bilang, untuk melakukan penertiban-penertiban ini. Ya. Menurut Bapak ini sampai DPR turun tangan segala macam, ada masuk unsur politik? Aduh, saya nggak tahu Pak Saleh, cuman mungkin DPR tidak ngerti. Ini bukan wilayah mereka. Nah, jadi DPR itu kan harus tahu ini adalah di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi harusnya mereka tahu. Jadi ini asetnya milik siapa. Jadi asetnya mungkin juga DPR berpikir wah mereka akan mewakili daerah, silakan memfasilitasi melihat mendengar aspirasi ya silakan aja cuman setelah tahu konsekuensi ini adalah tanah negara dan ini yang mereka harusnya tahu apa yang harus dilakukan. Ahli waris juga kabarnya sudah menggandeng beberapa lawyer untuk menggugat Unsia. Oh, silakan. Saya sangat senang. Siap, Pak. Bukan siap, Pak. Saya sangat senang. Ya, biar jelas ini, Pak. Bukan sangat jelas. Ini tanah negara, Pak. Ya. Ahli waris ada. Silakan. Saya sangat senang. Bukan siap, Pak. Sangat senang. Ya. Jadi silakan lawyer. Ya. Mungkin mereka banyak uang Pak Saleh. Nah itu. Jadi para ahli waris ini uangnya banyak sehingga ya membayar lawyer silakan. Ya mungkin cari lawyer sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Dan Pak ini kan paruh akhir kedua dari kepemimpinan Bapak sebagai rektor. Apa harapan Bapak kepada rektor ke depan? Ya, ini proses sedang berjalan Pak ya? Iya, berjalan ya kita konsisten. Jadi nggak ada. Ini kan rektor bisa berganti Pak Saleh. Tapi peraturan negara itu nggak bisa, Pak. Ada peraturan negara, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah. Ya dan apalagi nanti kalau ini keluar kita PP, ini PTNBH itu keluar PP Pak Saleh, peraturan pemerintah. Di sana juga jelas menyebutkan aset-aset itu harus jelas. Nanti aset akan dipisahkan Pak Saleh. Kaitannya dengan status itu Pak ya? Iya, status. Pertama Universitas Syahkollah dulu satker. Udah itu kita 3 tahun yang lalu berubah jadi PTN BLU. Ya itu udah mulai ditata. Udah itu PTNBH itu dipisahkan aset. Kekayaan aset dengan kekayaan universitas akan dipisahkan. Itu jelas aset-asetnya nanti harus ada clean and clear. Nah itu diberi waktu saya 6 bulan Pak Saleh. Ya saya berganti misalkan rektor bulan 2, rektor yang akan datang juga harus meneruskan. Aset ini aset negara, bukan aset Samsul. Ya, kalau bukan pribadi Pak? Bukan. Dan dalam tanah itu juga akan dibangun kampus Pak ya? Yang akan dibangun ini kan ada, yang sedang kita bangun ada Fakultas Hukum. Udah itu yang sebelah, ini mungkin Pak Saleh lihat minggu depan itu akan dicor Pak Saleh. Kenapa? Ini gara-gara terlambat ini kenapa? Karena ini tadi penghuni itu kita mengayomi mereka supaya tidak ini, sehingga tahun ini itu tidak bisa selesai. Yang bisa selesai tahun ini adalah fondasi. Jadi masyarakat juga harus berpikir, ini kan pembangunan itu bukan dalam perencanaan, dalam menganggarkan, bukan berarti uang hari ini kita bisa pindah tahun depan, nggak bisa Pak Saleh. Jadi itu yang harus masyarakat tahu. Jadi bukan uang pribadi, ini adalah uang negara direncanakan dengan jelas. Kalau kita tidak gunakan tahun ini, belum tentu tahun depan bisa kita pakai. Nah, ini yang harus dipahami oleh masyarakat dan juga para penghuni rumah yang masih yang ngotot ini. Nah, jadi itu penghuni rumah harus ngotot. Apakah kepentingan pribadi lebih besar? Ini kalau sebagai PNS ada sumpah Pak Saleh, kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Saya disumpah. Jadi kepentingan negara
nomor satu di atas kepentingan pribadi. Ya, ada seperti dalam rekaman kemarin kan salah satu penghuni menyebut rektor mau memanggil polisi. Itu gimana, Pak? Polisi masuk kampus kan? Bukan siapapun yang penegak hukum boleh masuk kampus. Nggak ada yang melarang untuk masuk kampus. Kita kan meminta, kan melihat keadaan. Kita melaporkan keadaan seperti di kampus ini tidak dalam penghuni nggak mau pindah. Kita kan sudah berbulan-bulan melihat situasi, kondisi ya seperti apa, sampai penghuni diintimidasi. Saya dapat informasi, penghuni diintimidasi, Pak Saleh. Jangankan penghuni mau calon kecil aja di kampus ini diintimidasi, Pak Saleh. Oleh orang-orang tertentu yang merasa premanisme. Tujuannya, Pak? Tujuannya ingin menguasai seolah-olah kampus ini milik pribadi. Rumah itu milik pribadi, orang-orang tertentu. Nah itu, jadi diintimidasi. Jadi kita udah tahu, jadi kita mendapatkan informasi sehingga meminta bantuan. Jadi kemarin kita hari Senin meminta bantuan dari Satpol PP, yang di depan kan Satpol PP dan Satpam Universitas Syahwala. Kita sebagai polisi, sebagai pengayom dan penegakan hukum, mereka harus hadir untuk melihat situasi. Jangan nanti, wah ini rektor sewenang-wenang. Ada penegak hukum yang lihat, ada polisi yang lihat, apakah betul ada penegakan hukum. Mereka itu mau kita undang di sini, kita kasih tahu berdasarkan informasi dari kita, surat-surat kita 5 tahun. Makanya Satpol PP juga tahu, suratnya udah 3 tahun yang lalu udah ada surat, ada 5 surat. Kecuali saya bilang nggak ada surat, nggak ada apa-apa, babi ibu saya panggil polisi, eksekusi saya bilang. Nah, itu betul Samsul sewenang-wenang. Ini enggak, prosesnya ada panjang. Bukan membalik telapak tangan prosesnya, Pak Saleh. Jadi udah lebih dari 3 tahun. Dan saya pernah menyebut di dalam rapat Senan, Pak Saleh, mengingatkan seseorang. 2 orang saat itu saya ingatkan, ini akan dibangun di sektor selatan dan akan dibangun di sektor timur. Karena kampus kita ini nggak ada tanah lain. Sampai hari ini kan tanah kita terbatas. 135 hektar. Yang kampus yang ini, yang 35 hektar adalah milik UIN. Baik. Jadi kita tertib bukan hanya ini, Pak Saleh. Itu kan ada SMA, SMP, saya sudah tertibkan semua. Itu tanah Universitas Syahwala. Bukan, SMA SMA berapa tuh? SMA 5. Tertibkan, nggak bisa bangun saya bilang. Itu tanah Universitas Syahwala. Jadi ada yang membuat, ada yang membuat sertifikat di atas sertifikat. Nah itu. Jadi kita akan proses, ya nggak bisa. Jadi ada hal tertentu ya kita tegakkan aturan, bukan ini peraturan yang sudah dilegalkan oleh negara. Jadi dan itu keputusan rumah dinas ini ya sampai MA juga silakan menggugat. Udah ada keputusan MA tidak bisa ini rumah dinas ya untuk jadi milik pribadi. Nggak ada satupun rumah dinas menjadi milik pribadi. Dulu bisa didem, tapi di dalam kampus ini tidak mungkin. Saya ingin mewanti-wanti para penghuni rumah di sini. Tidak mungkin di kawasan kampus ini rumah-rumah dinas itu untuk didem. Tidak mungkin, saya bilang. Jadi jangan berharap. Nah, itu. Terima kasih. Baik. Sahabat sisi lain, itu tadi perbincangan kami dengan Rektor USK atau Universitas Syahwala Banda Aceh, Profesor Dr. Samsul Rijal. Apa yang disampaikan oleh beliau tentu menjadi second opinion dari perkembangan informasi yang berkembang. Kami tidak mengambil kesimpulan, Andalah yang bisa menilai. Mudah-mudahan ini akan semakin memberi penjelasan yang lebih nyata dari apa yang terjadi dalam pekan-pekan ini. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.